Hai semua, Assalamualaikum. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Di videoku hari ini aku bikin selai nanas sendiri. Jadi ini bisa untuk isian kue kering seperti nastar. Untuk bahannya di sini aku cuman pakai 3 bahan, jadi gampang banget buat diikutin ya. Dan di sini aku bikin dua versi. Yang pertama warnanya lebih gelap dan teksturnya berserat, dan yang kedua warnanya lebih terang dan teksturnya lebih halus. Nah, mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan bikin selai yang warnanya lebih gelap dan teksturnya lebih berserat. Siapkan 4 buah nanas ukuran sedang. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 1800 gram. Untuk kematangannya ini sedang ya. Lalu masing-masing ini akan kita belah menjadi 4 bagian. Oh iya, ini nanasnya nggak usah dibuang ya matanya, karena ini nanti kalau udah dimasak ini nggak gatel sama sekali loh. Nah, kemudian kita gunakan parutan keju seperti ini kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih berserat. Bisa juga menggunakan parutan biasa seperti parutan kelapa itu, tetapi nanti hasilnya nggak terlalu berserat ya. Kalau kita menggunakan parutan keju seperti ini, memang prosesnya lebih lama ya. Tetapi ini akan menghasilkan selai nanas yang lebih cantik menurut aku karena hasilnya lebih berserat. Tapi kalau misalkan ingin lebih cepat, ini bisa di blender atau bisa di chopper ya, sesuai dengan selera masing-masing aja. Nah, seperti ini hasilnya, ini semuanya udah aku parut, ini siap untuk kita masak. Masukkan nanas yang telah kita parut tadi ke dalam wajan. Masukkan 200 gram gula pasir. Nah, gula pasir ini yang akan membuat selai nanasnya menjadi lebih gelap ketika kita memasukkannya langsung di awal ya. Biar lebih harum, ini aku tambahkan dengan secukupnya kayu manis. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini kita masak menggunakan api sedang aja sampai airnya mulai menyusut. Nah, ini nggak harus kita aduk terus ya, ini bisa juga kita tinggal. Ini jangan lupa untuk kita tutup dulu sambil kita mengerjakan pekerjaan lainnya. Karena memasak selai itu lumayan lama, jadi nggak perlu kita aduk terus kalau di awal ya. Jadi ini boleh kita tinggal-tinggal dulu. Nah, sesekali ini boleh kita aduk untuk memastikan tidak ada bagian yang gosong di bawah. Kalau airnya udah mulai menyusut, ini harus lebih sering diaduk ya, tetapi nggak harus bener-bener terus diaduk, hanya sesekali aja, tetapi waktunya lebih sering daripada sebelumnya. Nah, bisa dilihat ini selainya udah mulai berwarna kecoklatan ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan gula pasir di awal, itu memang akan menyebabkan karamelisasi. Jadi nanti selainya akan berubah menjadi coklat dari awal. Nah, kalau ini airnya udah mulai menyusut seperti ini, langsung kita kecilkan aja apinya di api yang paling kecil sambil terus kita aduk-aduk ya. Ini harus kita terus aduk-aduk sampai selainya ini berubah jadi kesat dan juga lebih berat ketika diaduk. Nah, kalau udah kayak gini, tandanya ini udah matang ya. Ini lebih berat ketika diaduk.
Ini kemudian kita matikan aja apinya. Lalu ini kita diamkan aja sampai jadi agak hangat. Setelah agak hangat, kemudian ini kita pindahkan ke dalam wadah lain. Lalu ini kita tunggu sampai dingin ya. Ini kita biarkan dulu sampai dingin. Setelah benar-benar dingin, ini kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap, lalu ini kita diamkan di dalam kulkas minimal selama 24 jam supaya nanti selai nanasnya lebih set dan juga lebih padat. Setelah 24 jam kita diamkan di dalam kulkas, lalu ini kita keluarkan dan kita buka plastik wrappingnya. Dan seperti ini ya hasilnya, lebih padat daripada sebelumnya. Dan untuk ngebuletinnya, ini kita siapkan air matang dan juga sarung plastik. Kemudian kita basahi sedikit tangan kita menggunakan air matang, cukup sampai lembab aja ya, jangan terlalu basah. Kita gunakan sendok takar seperti ini untuk menakar jumlah selainya. Kemudian ini kita bulat-bulatkan sampai mulus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Setelah kita bulatkan, ini udah siap untuk sebagai isiannya nastar. Nah, bisa dilihat untuk warnanya ini memang lebih gelap karena tadi kita memasukkan gula di awal, tetapi untuk seratnya ini lebih cantik ya karena kelihatan banget seratnya karena tadi kita menghaluskannya menggunakan parutan keju. Sekarang kita lanjut ke versi kedua, yaitu teksturnya lebih halus tetapi warnanya lebih cerah. Siapkan 3 buah nanas ukuran besar. Untuk beratnya ini sekitar 1700 gram dan untuk kematangannya ini sedang juga. Kemudian ini kita kupas dulu ya kulit nanasnya. Seperti yang sebelumnya, kita akan gunakan seluruh bagian nanas ini termasuk matanya juga. Lalu ini kita belah dan kita potong-potong menjadi potongan kecil.
Kalau udah seperti ini, kemudian kita potong-potong lagi menjadi potongannya lebih kecil lagi. Hasil akhir potongannya seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita akan blender untuk menghasilkan tekstur selai yang lebih halus. Kalau di blender hasilnya itu akan lebih cepat ya prosesnya dibandingkan dengan kita memarut dengan parutan keju tadi. Untuk ngeblendernya jangan dikasih air sama sekali ya, karena nanas itu udah lumayan berair. Jadi kita wajib memotong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk kita haluskan menggunakan blender. Kalau semuanya udah di blender, kemudian kita masukkan ke dalam wajan. Tambahkan dengan secukupnya kayu manis supaya lebih harum. Selanjutnya ini kita masak, kita gunakan aja api sedang hingga airnya menyusut. Tutup dan kita biarkan sampai airnya mulai menyusut ya. Sambil sesekali kita aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau airnya udah mulai menyusut, ini harus lebih sering kita aduk ya. Nah, bisa dilihat, walaupun ini udah mulai mengering, ini warnanya masih tetap warna kuning ya, karena kita belum memasukkan gula dari awal. Bisa dibandingkan dengan cara memasak selai sebelumnya, ini lebih berwarna terang daripada yang sebelumnya. Kalau udah mulai asat, ini baru kita masukkan gula pasirnya sebanyak 280 gram. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah kita memasukkan gula, ini teksturnya akan lebih berair lagi. Jadi ini harus kita aduk-aduk lagi ya, sampai jadi asat. Nah, kalau udah mulai jatuh perlahan seperti ini, tandanya ini udah matang ya, udah bisa kita matikan apinya. Meskipun ini udah mateng, tetapi enggak gelap ya teman-teman, karena kita memasukkan gula pasirnya di akhir bukan di awal. Setelah selainya hangat, ini kita pindah ke wadah lain. Dan seperti sebelumnya, kalau udah dingin ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap dan aku simpan minimal 24 jam di dalam kulkas. Setelah 24 jam di dalam kulkas, ini udah bisa kita bentuk ya. Seperti sebelumnya, kita akan gunakan air matang untuk membentuk selai nanasnya. Kita ambil selai nanasnya menggunakan sendok takar supaya lebih sama rata.
Kemudian ini kita bulat-bulatkan sampai mulus. Untuk yang kedua ini warnanya lebih cerah karena kita memasukkan gula pasirnya di akhir, dan teksturnya lebih halus karena kita blender bukan diparut. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya mau pakai cara yang mana untuk membuat selai nanasnya. Makasih banyak ya udah nonton videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.